siapa yang wajib dibayari zakat fitrah. Begitu. Ketiga, ukuran zakat fitrah itu seberapa dan apa yang dikeluarkan. Tiga ini. Namun pagi ini materi kita pada poin pertama, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Artinya nih kita yang hadir nih, apakah termasuk orang yang diwajibkan oleh agama untuk zakat fitrah atau tidak? Begitu. Ini bisa diukur pada pertemuan ini. Kata Syekh Nawawi, wa amal muaddi, perlu dipahami oleh kita bersama saudara, orang yang kudu bayar zakat fitrah, artinya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, orangnya kudu memiliki 3 persyaratan. Jadi syarat wajib kita berzakat fitrah, syaratnya ada 3. Singkatnya begitu. Jadi syarat kita wajib mengeluarkan zakat fitrah, syaratnya ada 3 syarat. Ini yang harus diingat-ingat oleh kita. Ada 3 syarat di mana kita wajib berzakat fitrah. Kalau nggak ada nih kita di sini nih, berarti kita nggak wajib zakat fitrah. Kalau nggak ada, tinggal kita ingat-ingat nih. Yang mana tuh 3 tuh? Al-awwalu al-islam. Pertama, yang diwajibkan zakat fitrah orangnya beragama Islam, Muslim. Yang disuruh zakat fitrah adalah orangnya orang Islam. Oleh karena zakat fitrah ini adalah ibadah, dan ibadah zakat ini ada niat. Orang kafir bukan ahli niat dan ahli ibadah, maka orang kafir tidak diwajibkan zakat fitrah. Di sini dijelaskan, fala talzamul kafira fitratu nafsihi. Orang kafir kagak diwajibkan ngeluarin zakat fitrah untuk dirinya. Orang kafir kagak disuruh nih Idul Fitri nih mau zakat fitrah, enggak usah, ente tongseng, ada tong atum, ada tongseng, begitu, ente kafir, enggak wajib zakat fitrah sebab bukan muslim. Bagaimana kalau si kafir punya budak? Sekarang sih nggak ada nih. Punya budak muslim, dia kafir, budak dia muslim. Kalau ini wajib ngeluarin untuk budaknya yang muslim. Sebab si kafir diwajibkan menafkahi budaknya. Karena dia diwajibkan menafkahi budaknya yang muslim, maka budak yang muslim ini, biar kata andai
kita kafir sebagai majikan, wajib kita keluarin sama budaknya, namanya Soleh, dia si tongseng, kafir. Nih saya bagi beras 3,5 liter, sudah nanya tuh sama samping rumah yang muslim, nih bawa noh ke masjid, apa namanya kita nih, al-ikhlas, kasih al-ikhlas, begitu atau kasih ke orang miskin. Kedua, kita kafir, bapak kita muslim, bapak kita, atau dibalik begitu, kita kafir, anak kita muslim. Karena kita wajib menafkahi bapak kita yang muslim, zakat fitrah bapak kita diwajibkan sama kita anaknya, karena nafkahnya bapak ada di tangan kita. Begitu sebaliknya, kita kafir, anak kita muslim, masih kecil, nafkahnya di tangan kita, wong belum gede, wajib kita ngeluarin zakat fitrah. Bila mana kita wajib memberi nafkah kepadanya, biar kata kita kafir, dia muslim, dia kudu zakat fitrah. Duit dari mana tuh si muslim budak? Kan kita tuannya. Maka kita wajib ngeluarin, bukan untuk kita, untuk budak kita yang muslim, ayah kita yang muslim, anak kita yang muslim, pokoknya kerabat kita yang muslim. Kenapa? Liwujubi nafaqatihi ma'aleh, karena kita diwajibkan menafkahi. Yang wajib kita nafkahi, maka wajib kita ngeluarin zakat fitrah. Begitu. Kayak kemarin suami lah wajib nafkahi bini, begitu, maka yang diwajibkan zakat fitrah suaminya, bininya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun bininya kaya raya. Enggak, orang kita enggak kuat karena kita duitnya banyak, kontrakannya aja di Kebun Jeruk enggak banyak, ada 100 dia, maka kontrakan lakinya miskin, lakinya ya begitu, kerjanya marbot umpamanya, enggak punya. Ini bagaimana? Ya, yang wajib nafkah lah yang ngeluarin zakat fitrah, lakinya enggak punya duit. Ya udah, si bininya biar kata kontrakannya banyak, kagak wajib zakat fitrah. Cuman orang kita enggak tega, enggak enak kalau enggak ngeluarin zakat. Maka si bini yang kaya ini pengen banget zakat. Boleh kalau dia pengen zakat, enggak apa-apa, maksain diri. Boleh dia ngeluarin zakat, si bininya yang kaya ini boleh. Lalu ama agama ente kasih ama orang miskin yang terdekat. Siapa yang miskin yang terdekat? Lakinya. Kasih lakinya, nih bang, zakat fitrah saya. Begitu kata lakinya, ya saya terima neng, ini nafkah saya, kasih ya bini. Ya balik lagi, kan udah dibilangin kagak wajib, begitu. Andai ada kayak begitu, andai ada begitu, kayak begitu aturannya. Oleh karena yang wajib zakat fitrah muslim, orang kafir ada dua, ada kafir asli,
ada kafir naturalisasi, murtad namanya, murtad begitu, orang murtad begitu orang NU begitu tuh, ada NU asli, ada NU naturalisasi karena duitnya banyak, bantu ya udah ada kasih NU, dia NU dukung aja begitu, namanya naturalisasi begitu. Padahal baru kemarin juga begitu, itu begitu. Nah ini orang murtad, dia murtad mantan wajib zakat fitrah enggak wajib karena dia kafir. Kan dia dulu muslim ya, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah karena pernah dia meyakini zakat fitrah wajib, namun hartanya ditahan, nunggu balik lagi ke pangkuan Islam. Jadi orang murtad enggak ngeluarin zakat fitrah, nanti kalau udah muslim dikodok. Berapa tahun tuh? Saya sih dulu kecil Islam, tamat pas tahun 2000. Saya habis-habisan habis nyalon dewan, orang-orang sih naik ke Senayan, saya naik puun habis begitu, akhirnya ada yang ngajak dibantuin masuk datoh jadi orang kaya, tapi agama lain ditawarin, jadi saya masuk Kristen datoh dari tahun 2000, sekarang 23 masuk Islam, 23 tahun dihitung berarti nggak zakat fitrah 23 tahun dikali 3 liter setengah, ketika masuk Islam lagi. Kalau belum masuk Islam tetap kagak wajib, iya kagak sah ngeluarinnya begitu. Bagaimana kalau dia maksain ngeluarin saat murtadnya? Lakin lau akhraja fitratahu fi hali riddati ajza'atuhu in adalil Islam. Ketika dia murtad dia ngeluarin, walaupun dia kafir ngeluarin juga Idul Fitri, ngeluarin lagi. Ini nanti kalau dia masuk Islam baru dihukum sah, ngeluarinnya ini sah. Kalau enggak Islam sampai wafat ya kagak sah, sebab syaratnya harus beragama Islam. Intinya kalau kafir tulen tidak wajib zakat fitrah, kalau dia masuk Islam enggak disuruh diqodho zakat. Tapi kalau dia murtad enggak wajib ngeluarin zakat fitrah dia, tapi ketika Islam dia kudu wajib diqodho, dibayar zakatnya tuh, karena dia dulu saat Islamnya meyakini bahwa zakat itu wajib. Namun saat kafirnya dia mengeluarkan, diterima oleh agama, tapi jadinya nunggu kalau dia muslim. Itu maksud lakin lau akhraja fitratahu fi hali riddatihi ajza'athu in adalil Islam wa takunu niyatuhu litamyizi. Begitu. Jadi niat dia ngeluarin zakat hanya untuk membedakan saja, memisahkan, bukan untuk mengesahkan. Sebab niatnya orang kafir tidak sah, sebab dia bukan ahli niat. Andai dia niat kafir ngeluarin si murtad, enggak. Nanti sahnya kalau dia sudah masuk Islam kembali. Singkatnya, syarat pertama, orang yang wajib zakat fitrah orangnya beragama Islam. Itu satu. Yang kedua, merdeka. Yang kedua nih, merdeka. Artinya bukan hamba sahaya, bukan budak. Sekarang sih nggak ada. Kalau budak enggak wajib zakat fitrah, sebab dirinya aja kayak barang, boleh diperjual belikan, duitnya dia kerja buat tuannya,
diwajibin dari mana dia? Maka agama bagi orang yang berstatus budak tidak wajib untuk zakat fitrah dirinya, termasuk bininya, termasuk anaknya. Orang dirinya aja gak wajib, apalagi turunannya. Begitu, nggak wajib. Si budak nih, zaman sekarang nggak ada budak. Itu di Sunda banyak budak-budak letik. Itu bukan budak ini, gitu. Itu mau bocah. Nih budak nih orang dijual, harganya nggak sama. Kalau kayak Syahrini sama kayak Omas nggak sama, beda. Jangan dicatat, gitu. Beda begitu harganya. Ada yang kuat, ada ini. Tapi sekarang alhamdulillah perbudakan ini nggak ada. Yang ada paling perbudakan modern, istilah kata. Begitu, tapi bukan budak yang sesungguhnya apa dalam kitab. Baik dia budaknya mukatab, atau kamu dabar, atau kamu ba'ad, atau Bu Abdul Qin, atau Ummul Walad, yang namanya budak aja. Pokoknya kalau enggak merdeka, begitu tidak diwajibkan zakat fitrah. Kalau saudara mau menyingkat, nomor 2 dihilangkan syarat nomor 2. Di zaman ini nggak ada gitu. Kalau saudara mau ngeringkas kitab, yang pertama Islam, nah ini kan ada begitu, boleh begitu, namanya fikih kontemporer, namanya ngebuang yang kita nggak ada gitu, nggak apa-apa. Ketiga, di samping muslim merdeka nih, ketiga kudu memiliki harta lebih, kudu memiliki harta lebih dari biaya hidup dia, biaya hidup anak bininya pada hari raya dan malam sesudah hari raya. Yang disebut malam hari raya nih beda nih dengan umumnya. Kalau di kitab bab zakat nih, biar kita pahami nih, menyebut malam dan siang nih. Dalam agama secara umum yang namanya malam kudu lebih dulu dari siang. Malam itu asal, siang ngikut malam, agama. Karena mulai hari dalam agama adalah bedug maghrib, terbenam matahari gitu. Itu mulai hari. Jam dalam agama jam 00 itu adzan maghrib. Maghrib itu jam 00. Begitu. Jam 7 malam itu dalam bahasa agama jam 1. Jam 1 agama tuh. Jadi kayak sekarang nih, namanya hari apa nih? Hari Minggu, hari Ahad, begitu tuh. Malam Ahad, nanti malam apa semalam? Semalam gitu. Nih nanti malam nih, namanya ntar kalau udah maghrib nih, terbenam matahari, malam Senin. Besoknya siang Senin, begitu. Jadi malam lebih dulu daripada siang tuh. Itu umum agama begitu. Namun kalau ngomongin bab zakat fitrah enggak begitu uraiannya. Jangan sampai kita salah mengurai. Yang disebut hari raya nih, anggap nih ini hari raya nih, Minggu nih, ini namanya hari ini namanya hari raya. Kedua, malam hari raya. Malam hari raya tuh mana? Semalam atau malam Senin? Malam Minggu apa malam Senin? Malam hari raya tuh. Dalam bahasa zakat fitrah malam Senin tuh begitu.
dalam bahasa bab zakat. Kenapa? Karena ngitung kerja dalam bab zakat nih. Apa ngitung kerja? Bagi orang kerja malam ngikut siang. Bagi orang kerja malam ngikut siang. Artinya kalau siang tuh toko tuh tutup, malamnya bakalan tutup. Toko begitu. Toko ini siang nih, hari ini kita tutup, malamnya bakalan tutup. Enggak kerja malamnya. Kalau hari ini enggak kerja, ini kayak kantor aja, tanggal merah. Hari ini 17 Agustus nih, 17 Agustus artinya merah berarti. Begitu umpamanya tanggalnya. Nanti malam langsung hijau begitu, atau masih merah? Merah, karena begitu. Nah, maksud kami kalau ngomongin zakat, syarat yang ketiga ini adalah kita kudu punya biaya lebih. Biar gampang aja dah, harta lebih setelah menafkahi diri kita, anak bini kita. Lebih kapan ngitung lebihnya? Untuk hari Id dan malamnya. Malam sesudah hari Id. Jangan nyebutin kata malam Id ini malam takbir. Bukan. Malam takbir itu bukan Lailatul Id pada bab zakat fitrah. Begitu. Karena nanti menghitung kerja. Begitu. Maksudnya kita umpamanya lebaran kapan? Besok, Senin. Berarti sekarang ini tanggal 30 Ramadan lah umpamanya kan. Kita lihat duit kita. Kata kita ini aja bingung nih, belum beli baju, mana bini minta bajunya 5 lagi, 5 gitu. Iya banyak katanya, dia bingung, duit aja kagak ada. Begitu. Beras dilihat, beras ada cuma 2 liter buat makan dia sama anaknya nggak banyak, 7. Ya orang dulu kan anaknya banyak. Begitu, ada anak. Ini bagaimana? Duit nggak ada. Kalau mau nyari kerja besok hari Id, tutup. Malamnya apalagi, toko juga tutup. Waduh nggak ada. Berarti kita nggak zakat. Begitu cara ngitung zakat tuh begitu. Jangan sampai kita nyari tetangga, Pok pinjam dulu udah beras barang 3,5 liter mas, saya mau zakat, saya nggak ada duit, mau ngutang dulu. Nggak usah begitu. Anda berarti orang yang tidak wajib zakat karena Anda nggak punya harta lebih. Ngitung lebihnya sehari. Jadi kalau kita kebutuhan buat besok Id, amentar malam ada buat diri kita, makan anak bini kita, ada lebih, itulah kita diwajibin ngeluarin zakat fitrah pada saat malam takbirnya. Begitu intinya. Zakat fitrah ini tidak kemudian karena lu hidup lu kudu zakat fitrah, enggak begitu. Bukan sekadar hidup muslim doang, kudu punya harta lebih. Lebih nih ukurannya mana? Sehari semalam, dari pagi sampai malamnya. Ada enggak? Oh kata kita punya duit di hari takbir ini, ya punya duit, kata kita nih ada berapa umpama 100.000. Untuk bini kita ya buat besok doang, buat bini kita jajan hari lebaran. Waduh, ini bagaimana? Kita enggak wajib zakat, bila kita enggak ada. Berarti kita berhak nerima zakat karena kita enggak lebih. Kalau kita punya orang tua yang kudu dibiayai karena dia miskin, orang tua kita dihitung lebihnya nih. Kalau kita sendiri dah biar gampang. Kata kita hitung, oh di tabungan kita ada 1 juta ini tanggal 30 nih, besok lebaran nih, oh 1 juta kebutuhan kita buat besok. Kita bujangan sendiri cukup. Lebih dari kebutuhan kita berapa? Ya kita sih butuh sehari 100.000, cukup dah
berarti lebih kita 900, ini masih lebih, ya udah beli beras dah zakat fitrah kita. Nah, kita punya bini, berapa kebutuhan bini kita? Duit kita 1 juta, oh buat bini, nih kayaknya cukup 500.000 masih nyisanya, bisa buat beli beras, bisa, wajib kita, begitu. Cara ngitungnya kayak begitu. Untuk kita wajib atau tidak. Ayah kita nggak punya, kita juga kurang berpunya sih, tapi kita ada kerjaan. Baik, hitung bini kita, hitung ayah kita, bunda kita, anak kita, masih ada lebih nggak kebutuhan kita buat besok? Lebih. Kalau ada lebih, ada nilai 3,5 liter, ada zakat kita. Begitu. Tuh zakat fitrah tuh kayak begitu. Termasuk yang kita kudu hitung adalah bini kita yang kita tolak raj'i. Wajib tuh bini kita yang kita tolak raj'i, kita juga kudu keluarin zakat fitrahnya. Ini mohon maaf, puasa udah likuran, dia berantem sama bininya karena memang udah likuran tuh, udah panas dia, udah likuran, udah 20 ke atas. Kata bininya minta baju warnanya merah, karena memang dia pendukung merah kayaknya. Kata lakinya enggak, hijau aja. Jadi dia ribut sampai akhirnya cerai. Di Ramadan cerai. Kata bininya, bang, tetangga aja udah beli baju, lu pasar malam kayak kalau nggak kuat ke Tanah Abang, begitu. Kalau kagak gua cerai, lu minta cerai, iya, ya udah gua cerai lu 1, begitu kata si lakinya. Cerai. Sedang tanggalnya udah 25, kan lebaran lagi 5 hari lagi, berarti dia masih masa iddah, cerainya 1. Nah, iddah namanya disebut, perempuan ini namanya tolak raj'i. Ini yang disebut wa misluha raj'iyah di kitabnya tuh. Tolak raj'i, tolak yang bisa balik lagi karena talaknya baru 1 dan masih iddah. Raj'i ini, maka kita karena baru seminggu nyere bini tuh, kan 25, tanggal 25 Ramadan contoh tadi ya, kan lebaran, kan baru 5 hari. Kita nih sebagai laki wajib keluarin zakat fitrah mantan bini kita. Tuh, ingetin tuh, mantan bininya gitu, keluarin gitu. Yang kita cerai tuh, kenapa? Karena statusnya masih tolak raj'i, iddah, masih masa iddah, wajib kita nafkahi. Ini yang orang kadang luput. Jadi kalau kita tuh begini, kita keluarin dari hukum zakat, hukum perceraian. Kita ada orang menikah, bininya dicerai, talak 1, maka diwajibkan oleh agama dengan talak 1 tuh kasih nafkah sampai habis masa iddahnya. 3 kali sucian, biar gampang ambillah 3 bulanan, maka kita wajib kasih tuh setiap bulan. Kontrakannya wajib kita bayarin, begitu tuh, begitu tuh. Dosa kalau enggak begitu. Jajannya kita kasih sehari berapa? Ya zaman masih bini kita sih sehari 200.000, ya 200.000 saban hari. Ntar besok pagi lagi nih buat jajanmu, ntar besok pagi lagi buat jajanmu, besok pagi lagi, selama dia 3 bulan masih. Kata dia, lah gua tidur kagak, gua kasih balik lagi aja. Emang Islam juga nyuruhnya begitu, maksudnya Islam biar balik lah. Dia nafkain tidur kagak gua kagak, tuh wajib, jangan sampai kagak tuh, begitu. Talak raj'i termasuk pas ngalamin Idul Fitri, wajib dizakati. Nah gua tidur kagak sama dia, begitu. Ampe kalau kita mati nih, ngomong ini kita mati, baru juga seminggu tuh perempuan kita cerai, tolaknya raj'i, kita mati masih dapat warisan gitu. Kata keluarga kita, untung
almarhum udah cerai, kagak untung, lu kudu bagi. Begitu nih agamanya. Cuman kita bukan bab warisan aja, ini cuman lagi nyelip aja saya terangin ini begitu. Nyelip tuh begitu saudara, supaya kita benar. Itu tolak raj'i, termasuk tolak bain yang hamil. Tolak bain. Jadi kalau tolak raj'i ini, kalau tolak raj'i itu tolak satu atau dua, begitu. Itu namanya disebut tolak raj'i, begitu. Ini kalau orang tolak raj'i masih boleh rujuk sebelum idahnya habis. Baru seminggu boleh rujuk. Rujuk tuh gimana? Si laki ngomong tuh sama bininya, rojak tuki indun, lo jadi bini gua lagi, ngomong gitu doang. Tuh namanya udah boleh tidur lagi. Kalau belum 3 kali sucian, biar gampang, kira-kira 3 bulanan dah itu 3 kali sucian itu, begitu. Itu begitu. Tapi kalau udah habis masa idahnya, talak si atu, tapi udah 6 bulan yang lalu, udah 3 kali sucian lebih, begitu udah 6 bulan, kita pengen balik lagi, kata kita kasihan anak juga ya, kata kita pengen balik lagi, boleh nggak? Nggak boleh balik lagi. Rujuk mau nggak boleh, bolehnya nikah lagi, nikah baru, karena masa idahnya udah habis. Jadi kita nikah tuh sama mantan bini kita karena udah habis masa idahnya. Bawa roti buaya, ya biasa bawa roti buaya lagi, ya bawa mas kawin, kudu ada wali segala macam, nikah. Kata KUA sah baik, dan harus diingat oleh kita, cerai kita tinggal 2. Cerai kita bukan rujuk, nikah baru namanya, begitu. Karena kalau rujuk, kalau masa idahnya belum habis, meski bahasa orang kampung, dia rujuk lagi tuh, itu bahasa adat, bukan bahasa agama. Padahal dia bukan rujuk, nikah baru, tapi talak tinggal 2 karena udah nyeri tuh, tinggal 2 meski dia nikah lagi, begitu. Kalau kemudian pas nikah baru nih bilang sama bininya, gue cari lu 2, udah habis. Kalau 2, kalau 1 ya masih tinggal 1 lagi. Kedua ada talak bain. Bain ini bisa langsung bain kubro, 3. Saya cerai kamu, 3, begitu kata si laki sama si bini. Mana hamil? Karena hamil wajib kita kasih nafkah. Nah, ngalamin Idul Fitri, wajib kita kasih bayar zakat fitrah. Nah, di sini disebut wa mamalikihi, dan harta-harta milik dia, umumnya budak, tapi bukan budak doang, apa aja dah, dia punya binatang. Dilihat tuh terkait dengan wajibnya zakat fitrah, dengan wajibnya zakat fitrah. Jadi kita hitung lebih nih, kita hitung biaya makan kita besok hari Id, udah sekian, bini kita, anak kita, termasuk kalau punya budak kita, termasuk punya burung, karena dia punya burung juga lovebird, si lovebird enggak banyak, ada 5. Dan ini kalau si jangkrik itu apa makannya, saya kagak paham dah tuh, yang pira-pira burung tuh, yang kayak begitu. Saya bingung juga, orang laki piara burung punya kata saya, tapi ya ada juga orang yang piara burung juga. Itu dihitung, itu begitu. Berapa tuh biaya makan burung segala macam, ada, udah cukup, lebih baru wajib bayar zakat fitrah. Kalau enggak ada, berarti dia tidak diwajibkan zakat fitrah. Saya ambil contoh, jadi kita nih lebaran nih besok nih Senin umpamanya, ini buat makan aja susah, bini belum ada, buat beli baju belum ada, buat makan nggak ada, baru baju buat anak kita. Ini bagaimana? Sampai malam Senin tuh, nanti malam takbir, orang pada bayar zakat fitrah, kita masih bingung. Ini bagaimana?
begitu. Atau biar gampang contohnya hari ini, lebarannya kemarin barangkali ya, atau semalam, sekarang hari Id nih, biar gampang saya balik. Dari semalam kita bingung, dari semalam bagaimana ini ya, mau zakat fitrah kagak ada duit, kagak ada apa gua minjem aja. Agama bilang jangan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nggak ada. Tadi jam 8 temen kita bagi zakat, ngasih duit nggak banyak, cuman 100 juta. Temen kita bagi duit sama kita, jadi alhamdulillah. Ini kan pagi belum dohor nih, udah dohor belum? Kan belum, orang lagi pada selamanan, kita ngantongin duit 100 juta. Ini wajib zakat enggak? Kagak, udah kelewat kemarin, enggak wajib zakat. Tapi sunat enggak? Gua belum zakat, kagak enak banget. Boleh sunat kita keluarin, potong di beras langsung zakat hari ini, sunat hukumnya. Itu yang bahasa kitab di sini, fawujuduha ba'dahu la yujibu zakatal fitri. Bila ada biaya hidup sesudah waktu wajib. Waktu wajib itu malam takbir, sampai nih hari ini lah udah kelewat, kita nggak wajib zakat fitrah. Orang baru ada duitnya hari ini, teman kita bagi 100 juta, baru ada duit, nggak wajib. Cuman kata kitab kita, wa yusannu liman toro'a yasaruhu asna'a lailatil id au yaumahu ikhrajuha. Sunnat bagi orang yang baru punya pada hari id, baru punya, sunat ngeluarin zakat fitrah. Pagi ada yang ngasih duit 100 juta, maka kita dapat gelar OKB, orang kaya baru begitu, baru tuh. Ya udah sunat doang, kagak wajib, termasuk malam takbir. Ya Allah, pas ngelihat kita susah, orang banyak ngasih zakat fitrah sama kita. Ya Allah, teman-teman kita yang dulu ngaji bareng, begitu minjem pulpen sama kita, waktu ngajinya di majelis, sekarang usahanya maju, enggak banyak temennya, cuman 50 doang, satu orang bagi duit 2 juta, 2 juta, kan 1 juta juga ya. Begitu, akhirnya malam takbir nih, jam 12 malam dihitung, orang pada zakat sama dia. Wow, ada nih duit, kita udah 100 juta dapatnya. Nah, kita wajib zakat fitrah enggak? Kagak. Orang kita adanya udah lewat waktu wajib badan maghrib, namanya kita OKB, orang kaya baru, enggak wajib, cuman sunat ngeluarin. Kata tangganya, lu dibagi, bagi lagi. Enggak apa-apa, sunat. Kata agama, enggak wajib sih emang, karena saya ini OKB, orang kaya baru ada di malam takbir. Kemarin mau belum ada. Kan bisa aja orang miskin begitu, orang pada zakat sama dia, pas malam takbir kumpul mua banyak, yang tadinya dari adzan maghrib aja ora ada apa-apa begitu. Nah ini bagaimana nih? Enggak wajib zakat fitrah dia, wong dia kagak ada. Tapi sunat karena malam takbir dia ada, ya udah sunat zakat, tapi enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Saat wajib zakat masih miskin gitu. Saat wajib zakat, mana wajib zakat? Adzan maghrib, biar gampang gitu, terbenam matahari, ngalami akhir Ramadan, ngalamin awal Syawal, dia nggak ada. Sekarang malam takbir, orang bagi di rumah kita, lumayan, beras nggak banyak, dapatlah 20 ton, kan banyak juga ya. Nah ini bagaimana? Zakat fitrah enggak wajib, tapi sunat zakat. Karena wajib zakat syaratnya 3: 1 muslim, 2 merdeka, 3 lebih dari kebutuhan kita untuk hari Id dan malam sesudah hari
Id. Kalau kurang kita enggak wajib. Bila kita baru ada malam takbir begitu, karena orang banyak zakat sama kita, atau siang harinya orang kasih, karena hari Id biasanya orang pada bagi-bagi apa namanya, angpau, namanya THR begitu, apalah namanya, orang bagi-bagi uang hari Id sama dia, dapatlah terkumpul. Ini zakat fitrah enggak wajib, udah kelewat, tahun depan aja. Tapi saya pengen, kagak enak banget hati saya. Ya boleh, sunat doang, boleh ente ngeluarin, bagi sama tangga ente. Ntar tetangga ente ngomong, tumben lupa ngasih. Ya ada yang bagi nggak banyak lah, cuman dapat 20 ton nih malam ini, begitu ya, kasih nggak apa-apa. Nah kurang lebih begitu. Ini siapa-siapa yang wajib, nanti siapa-siapa yang wajib dizakati, dan berapa ukuran zakat per tahun mendatang saja. Inilah